Halo semuanya. Terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Judul cerita yang akan kita dengarkan hari ini adalah Mereka Mengira Aku Hanya OB. Padahal akulah pemilik perusahaan ini. Ini adalah kisah tentang seseorang yang setiap hari datang paling pagi, membersihkan lantai, dipandang sebelah mata, dan sering dianggap tidak berarti. Padahal di balik seragam sederhananya, ia menyimpan sebuah kebenaran besar yang tak pernah disangka siapapun. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Tekan like jika kamu suka dengan konten cerita seperti ini. Dan tuliskan pendapat atau perasaan kamu di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol lonceng, agar kamu selalu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Semoga cerita ini bisa menemani waktu kamu, memberi pelajaran tentang arti kerendahan hati, dan mengingatkan kita untuk tidak pernah meremehkan siapapun. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu datang dengan suara hujan tipis yang jatuh pelan di atap gedung perkantoran, seperti jari-jari kecil yang mengetuk tanpa ingin mengganggu. Lampu-lampu lorong masih setengah menyala ketika pintu samping gedung terbuka perlahan. Seorang pemuda masuk sambil menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan tenaga sebelum hari benar-benar dimulai. Seragam biru tuanya tampak bersih, disetrika rapi, meski warnanya sudah tak lagi secerah dulu. Di dadanya tersemat kartu nama kecil yang jarang dibaca orang. Ia berdiri sejenak di depan loker besi, menatap pantulan wajahnya di pintu yang kusam. Wajah itu tenang, terlalu tenang untuk seseorang seusianya. Matanya sedikit sembab, bukan karena kurang tidur, tapi karena kebiasaan bangun terlalu pagi. Ia merapikan kerah bajunya, menepuk-nepuk saku kiri, memastikan buku kecil itu masih ada. "Pagi, Mas," sapa satpam yang baru selesai menguap. "Pagi, Pak," jawabnya pelan, sambil tersenyum kecil dan menundukkan kepala sedikit. Senyum yang tidak dibuat-buat, senyum yang terbiasa. Ia mengambil sapu, mulai menyusuri lorong panjang lantai 1. Suara gesekan sapu dengan lantai memantul pelan, bercampur dengan dengung AC yang belum sepenuhnya stabil. Bau cairan pembersih menyatu dengan aroma kopi sisa semalam dari pantry. Semua terasa akrab, terlalu akrab. Di sudut lorong, dua karyawan baru lewat sambil berbincang. "OB-nya rajin ya, datang pagi terus," kata yang satu tanpa menoleh. "Iya, tapi ya gitu aja. Datang, bersih-bersih, pulang," sahut temannya, nada suaranya datar, seolah membicarakan benda mati. Pemuda itu mendengar, selalu mendengar. Tangannya tetap bergerak, menyapu dengan ritme yang sama. Tidak ada perubahan di wajahnya. Hanya alisnya yang sedikit turun, lalu kembali netral. Ia berhenti sejenak di depan ruang rapat besar. Pintu masih tertutup, tapi ia bisa melihat pantulan lampu dari dalam. Ia berdiri terlalu lama di sana, menatap papan jadwal yang tertempel di dinding kaca. "Mas, mau masuk?" tanya petugas kebersihan lain yang lewat sambil mendorong troli. "Oh, enggak. Cuma lihat jadwal," jawabnya cepat, seolah tertangkap basah. Petugas itu mengangguk, lalu berlalu. Pemuda itu mengeluarkan buku kecil dari sakunya. Ia membuka halaman kosong, menulis tanggal hari ini dengan rapi. Tangannya berhenti sesaat, matanya bergerak mengikuti garis-garis ruangan. Ia mencatat sesuatu. Singkat, padat. Jam di dinding menunjukkan pukul 6.12. Satu persatu karyawan mulai berdatangan. Sepatu hak tinggi berdentak, suara kartu akses berbunyi, tawa kecil pecah di dekat lift. Tak satu pun dari mereka benar-benar memperhatikannya. Ia berdiri di sisi lorong, memberi ruang, seperti bayangan yang tahu diri. "Mas, tolong bersihin ruang saya dulu ya. Nanti jam 8 ada tamu," ujar seorang supervisor tanpa menatap wajahnya. "Iya, Bu," jawabnya ringan. Ia masuk ke ruangan itu, membuka tirai sedikit agar cahaya pagi masuk. Debu tipis terlihat menari di udara. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata. Tarikan napasnya dalam, lama. Seolah ruangan itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar meja dan kursi. Tangannya gemetar sesaat saat meletakkan tas kecil di pojok ruangan. Ia duduk sebentar di kursi tamu, menunduk, menatap lantai. Bibirnya bergerak, hampir seperti berbisik. "Mulai lagi," katanya pelan, entah pada siapa. Di luar, hujan mulai reda. Cahaya matahari menyelinap perlahan, memantul di lantai yang baru dipel. Pagi berjalan seperti biasa. Terlalu biasa.
Tak ada yang tahu bahwa hari itu bukan sekadar hari kerja bagi pemuda berseragam biru itu. Karena jauh di dalam dadanya, ada sesuatu yang sedang menunggu waktunya untuk muncul ke permukaan. Dan ketika itu terjadi, tak satu pun dari mereka akan pernah melihat seragam biru itu dengan cara yang sama lagi. Menjelang siang, hujan benar-benar berhenti. Sisa air masih menetes dari pinggiran atap, jatuh ke paving dengan bunyi ritmis yang pelan namun konstan, seperti detak jam yang tak bisa dihentikan. Matahari naik tinggi, memantulkan cahaya panas ke dinding kaca gedung. Di dalam, suasana kantor mulai hidup sepenuhnya. AC bekerja lebih keras, suara keyboard bersahut-sahutan, dan percakapan bercampur dengan dering telepon yang tak pernah benar-benar berhenti. Pemuda berseragam biru mendorong troli kecil berisi alat kebersihan menuju pantry. Wajahnya tetap datar, bahunya sedikit membungkuk, bukan karena lelah, tapi karena kebiasaan mengecilkan diri. Ia berhenti di depan dispenser, mengganti galon dengan gerakan terlatih. Tangannya kuat, namun terkontrol. Tidak terburu-buru. Di meja panjang dekat jendela, beberapa karyawan berkumpul sambil makan siang lebih awal. Lihat deh. OB-nya serius banget kalau kerja, kata seorang pria sambil terkekeh. Sendoknya berhenti di udara. Namanya siapa sih? Dari kemarin gue lihat dia terus, sahut yang lain, mengerutkan kening seolah mencoba mengingat sesuatu yang tak pernah dianggap penting. Mana gue tahu. OB kan banyak, jawab perempuan di ujung meja sambil menyesap minuman. Matanya sekilas melirik lalu berpaling. Pemuda itu mendengar semua. Jaraknya tidak jauh. Ia memasang galon, memastikan air mengalir lancar, lalu menutup dispenser perlahan. Wajahnya tak berubah, tapi rahangnya mengeras sesaat, lalu mengendur lagi. Ia mengelap tangannya dengan lap kain yang sudah agak kusam. Mas, tolong ya. Kalau bersihin pantry jangan bau pel, tegur seorang karyawan dengan nada setengah kesal. Ia menoleh, tersenyum sopan. Iya, Kak. Saya lap lagi nanti. Nada suaranya rendah, tidak defensif. Ia mengangguk sedikit, lalu berjalan menjauh. Langkahnya ringan, nyaris tak bersuara. Seperti seseorang yang sudah terbiasa tidak ingin terdengar. Di lorong dekat ruang keuangan, ia berhenti lagi. Kali ini bukan untuk menyapu. Ia berdiri menghadap papan pengumuman yang penuh kertas. Memo, jadwal rapat, grafik target bulanan. Matanya menyapu cepat, tajam, namun penuh kehati-hatian. Ia membaca angka-angka itu seperti orang membaca wajah seseorang, mencari sesuatu yang tersembunyi. Mas, lagi ngapain? Tanya seorang staf sambil tertawa kecil, seolah pertanyaan itu hanya candaan. Lihat jadwal aja, jawabnya cepat, menurunkan pandangan. Tangannya merapikan sapu yang sebenarnya sudah rapi. Staf itu mengangguk malas. Kirain kenapa? Pemuda itu menunggu sampai orang itu pergi. Baru setelah lorong kembali sepi, ia membuka buku kecilnya. Tangannya menulis cepat kali ini. Lebih banyak dari pagi tadi. Beberapa kata digaris bawahi. Alisnya berkerut tipis. Ada yang tidak beres, dan ia bisa merasakannya. Dari balik kaca ruang manajer, sepasang mata memperhatikannya. Tatapan singkat, dingin, lalu berpaling. Tak ada rasa ingin tahu, hanya penilaian cepat. Penilaian yang meremehkan. OB doang, gumam suara dari dalam ruangan, nyaris tak terdengar. Pemuda itu memasukkan kembali buku ke sakunya. Ia menarik napas, panjang. Bahunya turun perlahan, seolah melepaskan beban yang tak pernah benar-benar pergi. Ia melanjutkan pekerjaannya, menyapu, mengelap, merapikan, semua dengan presisi yang tidak pernah diperhatikan siapapun. Namun di balik wajah tenangnya, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sebuah kesadaran bahwa tatapan-tatapan itu bukan sekadar pandangan kosong. Mereka adalah cermin dari bagaimana ia diperlakukan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, ada rasa getir yang tidak langsung ia telan begitu saja. Karena ia tahu, jika semua ini terus dibiarkan, suatu saat nanti tatapan-tatapan meremehkan itu akan berubah. Dan saat perubahan itu datang, tidak semua orang siap menerimanya. Sore turun perlahan, membawa cahaya jingga yang menempel di dinding kaca gedung seperti noda yang tak bisa dihapus. Suasana kantor mulai berubah. Langkah kaki tak lagi tergesa, suara tawa makin sering terdengar, dan beberapa meja sudah kosong lebih dulu. Pemuda berseragam biru itu berdiri di dekat jendela lorong belakang, menunggu lift kosong sambil memegang lap kain yang sudah lembab. Lift tak kunjung datang. Ia tidak terlihat kesal. Ia justru menoleh keluar, menatap langit yang mulai meredup. Awan bergerak lambat. Seperti pikirannya.
Dari balik saku kiri seragamnya, ia mengeluarkan buku kecil itu. Sampulnya polos, sudutnya sudah melengkung, beberapa halaman tampak menebal karena sering dibuka. Ia membuka halaman tengah, mengusap kertasnya sebentar dengan ibu jari, lalu mulai membaca ulang catatan hari ini. Printer lantai 2 macet lagi, gumamnya pelan. Divisi keuangan lembur 3 hari berturut-turut. Lampu ruang rapat mati jam 22.15. Ia berhenti menulis, menghela napas. Matanya menatap kosong ke arah lantai, seolah sedang menyusun sesuatu yang lebih besar dari sekadar catatan kecil. Tangannya sedikit bergetar ketika ia menambahkan satu baris lagi, kali ini lebih lambat, lebih hati-hati. Langkah sepatu mendekat. "Mas, masih di sini?" Suara seorang perempuan memecah keheningan. Ia menoleh cepat, hampir refleks menutup bukunya. "Iya, Mbak. Nunggu lift." Perempuan itu melirik buku kecil di tangannya. "Itu apa?" "Oh, catatan aja," jawabnya sambil tersenyum tipis, memasukkan buku itu kembali ke saku. Gerakannya halus, seperti menyembunyikan sesuatu yang terlalu pribadi untuk dibagi. Lift akhirnya datang. Pintu terbuka dengan bunyi ding yang panjang. Mereka masuk bersama, berdiri berjauhan. Perempuan itu sibuk dengan ponselnya, sementara pemuda itu berdiri tegak, matanya menatap angka lantai yang turun satu persatu. "Mas rajin ya, kelihatan selalu nyatet," kata perempuan itu tiba-tiba tanpa menoleh. Ia terdiam sejenak. "Kebiasaan," jawabnya singkat. "Kebiasaan dari mana?" "Dari rumah." Tak ada pertanyaan lanjutan. Lift berhenti. Pintu terbuka. Perempuan itu keluar lebih dulu, melambaikan tangan kecil tanpa benar-benar melihat wajahnya. Ia membalas dengan anggukan pelan. Di lantai dasar, suasana lebih sepi. Hanya suara mesin fotokopi yang belum dimatikan dan dengung lampu neon yang berkedip. Ia berjalan menuju ruang arsip, tempat yang jarang didatangi orang. Di sana, ia duduk di bangku kayu kecil, mengeluarkan kembali buku itu. Halaman demi halaman penuh tulisan kecil, rapi, nyaris tanpa coretan. Tanggal-tanggal disusun berurutan. Tidak ada emosi di kata-katanya, tapi ada perhatian, ada kepedulian. Ia berhenti di satu halaman lama. Tangannya mengusap tulisan yang sudah agak pudar. Sudut bibirnya turun. Dadanya naik turun lebih cepat. "Jangan cuma lihat yang besar," suara ayahnya terngiang di kepala. Perusahaan runtuh bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena 1000 hal kecil yang diabaikan. Ia menutup mata, menarik napas, menghembuskannya perlahan. Ketika membuka mata, tatapannya lebih tajam, lebih fokus. Di luar ruang arsip, 2 orang manajer lewat sambil berbincang. "Laporan bulan ini kacau." "Tenang, nanti juga diberesin. OB juga nggak bakal ngerti." Pemuda itu mendengar kalimat terakhir dengan jelas. Tangannya mengeras menggenggam buku kecil itu. Tapi ia tidak marah, tidak juga tersenyum. Ia hanya berdiri, merapikan seragamnya, lalu melangkah keluar ruang arsip seolah tak terjadi apa-apa. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai terasa berat. Bukan karena lelah bekerja, melainkan karena semakin banyak potongan kecil yang mulai membentuk satu gambaran besar. Gambaran yang belum siap ia ungkapkan. Dan malam itu, saat lampu-lampu kantor mulai dipadamkan satu persatu, buku kecil di saku seragam birunya menjadi semakin penuh, seolah sedang bersiap untuk sebuah hari yang akan mengubah segalanya. Malam sudah benar-benar turun ketika ia keluar dari gedung. Udara dingin menempel di kulit, bercampur bau aspal basah sisa hujan siang tadi. Lampu jalan menyala satu persatu, memantulkan bayangan panjang di trotoar. Pemuda berseragam biru itu berhenti sejenak di depan gedung, menoleh ke atas, menatap lantai-lantai yang kini sebagian gelap. Tangannya masuk ke saku. Buku kecil itu ada di sana. Selalu ada. Ia berjalan menuju halte dengan langkah pelan. Di sana hanya ada satu bangku besi dingin dan seorang bapak tua yang tertidur setengah duduk. Angin berdesir, membawa suara kota yang mulai melambat. Ia duduk, menunduk, bahunya sedikit turun. Untuk pertama kalinya hari itu, wajahnya terlihat lelah. Ponselnya bergetar pelan. Nama yang muncul membuat jari-jarinya berhenti di udara. "Iya, Bu," katanya setelah mengangkat telepon. "Pulang jam berapa?" Suara di seberang terdengar lembut, tapi ada kekhawatiran yang tak disembunyikan. "Sebentar lagi. Lagi nunggu angkot. Jangan lupa makan. Kamu dari pagi cuma minum kopi, kan?" Ia tersenyum kecil. "Iya, nanti makan."
Telepon ditutup. Ia menatap layar ponsel yang menghitam. Ingatannya melayang jauh, ke masa ketika hidupnya tidak sesederhana seragam biru dan sapu lantai. Dulu, ia mahasiswa. Duduk di bangku depan. Buku-bukunya tebal, penuh coretan. Ayahnya sering menunggu di mobil tua di parkiran kampus, membaca koran sambil tersenyum bangga. "Kamu serius amat belajarnya," kata sang ayah suatu sore. "Kalau nggak serius, nanti nyesel," jawabnya sambil tertawa kecil. Ayahnya mengangguk. Ilmu itu bukan buat pamer, buat ngerti orang lain. Kalimat itu masih menempel kuat di kepalanya. Hari ketika ayahnya jatuh sakit, hujan turun lebih deras dari hari ini. Rumah sakit bau obat dan lantainya dingin. Monitor berdetak pelan, seperti menghitung waktu. "Kuliah kamu gimana?" tanya ayahnya dengan suara lemah. Ia menggenggam tangan itu erat. "Aku bisa berhenti dulu. Nanti lanjut lagi." Ayahnya menggeleng pelan. "Enggak semua orang perlu jadi sarjana cepat-cepat. Yang penting kamu tetap rendah." Sejak hari itu, hidupnya berubah arah. Tidak ada wisuda, tidak ada toga, hanya pekerjaan apa saja yang halal. Hingga suatu hari, sebuah tawaran datang. Bekerja sebagai OB di perusahaan yang namanya sangat ia kenal. Perusahaan yang dulu dibangun ayahnya dari nol, tapi tak pernah sekalipun disebutkan kepada orang lain. "Kenapa OB?" tanya ibunya waktu itu. Ia hanya tersenyum. "Biar tahu dari bawah." Angkot datang. Ia naik, duduk di dekat jendela. Lampu kota berlari mundur di balik kaca. Ia menyandarkan kepala, memejamkan mata sebentar. Napasnya berat. Ada rindu, ada kehilangan, ada janji yang belum sepenuhnya ia tepati. Tangannya kembali menyentuh buku kecil di saku. Ia tahu, masa lalu itu bukan untuk dipamerkan. Tapi semakin hari, beban menyimpannya sendirian terasa makin berat. Angkot melaju, membawanya menjauh dari gedung itu. Namun satu hal pasti, masa lalu yang selama ini ia pendam pelan-pelan mulai mendesak keluar. Dan saat ia tak lagi mampu menahannya, kebenaran itu akan jatuh tepat di tengah-tengah tempat yang selama ini menganggapnya tak berarti. Pagi itu suasana kantor terasa berbeda sejak langkah pertama melewati pintu utama. Udara masih dingin, tapi bukan itu yang membuat orang-orang berjalan lebih cepat dari biasanya. Ada bisik-bisik yang menggantung di setiap sudut, suara lirih yang berhenti mendadak ketika ada orang lain mendekat. Pemuda berseragam biru itu merasakan perubahan itu bahkan sebelum ada yang benar-benar berbicara padanya. Ia sedang mengepel lantai dekat lift ketika pintu ruang direksi terbuka keras. "Pak Arman belum datang?" Suara seorang manajer terdengar tegang. "Nomornya nggak aktif dari tadi malam," sahut yang lain, nada suaranya meninggi. "Email juga enggak dibalas." Pemuda itu menurunkan kepala, terus menggerakkan pel, tapi telinganya menangkap setiap kata. Detak jantungnya melambat, bukan karena tenang, tapi karena ia tahu satu hal. Jika suara-suara seperti ini muncul, berarti ada sesuatu yang serius. Beberapa menit kemudian, rapat dadakan diumumkan. Karyawan berbondong-bondong masuk ruang besar. Kursi ditarik tergesa, laptop dibuka tanpa sempat menarik napas. Ia berdiri di luar, menyandarkan troli di dinding, berpura-pura sibuk merapikan kabel. "Ini bahaya," bisik seseorang. "Kalau Pak Arman benar-benar kabur, kita gimana? Investor pasti tarik dana." Kata-kata itu berjatuhan seperti benda berat. Ia menelan ludah. Tangannya berhenti bergerak sesaat. Seorang supervisor keluar ruangan dengan wajah pucat. "Mas," katanya cepat, "tolong siapin air minum sama tisu. Ini bisa lama." "Iya," jawabnya singkat. Di dalam ruang rapat, suara semakin keras. Ada yang membanting meja. Ada yang tertawa getir. Semua laporan dipegang Pak Arman. Enggak ada backup. Kenapa enggak ada yang pegang data lengkap? Pemuda itu masuk membawa nampan. Ia berjalan pelan, menunduk, meletakkan gelas satu persatu. Tak ada yang memerhatikannya. Tidak ada yang sadar matanya bergerak cepat, memperhatikan layar, grafik, wajah-wajah panik yang tak biasa ia lihat. Seorang direktur mengusap wajahnya kasar. "Kita butuh data operasional terakhir. Lengkap. Hari ini." Ruangan hening. Tak satu pun menjawab. Pemuda itu berdiri di sudut, memegang nampan kosong. Dadanya berdenyut pelan. Ia ingin bicara. Ingin sekali. Tapi kakinya terasa berat. Bukan karena takut, melainkan karena tahu apa arti membuka mulut di ruangan itu.
Ia keluar tanpa suara. Di lorong, ia bersandar sebentar ke dinding. Menarik napas panjang. Tangannya masuk ke saku, menyentuh buku kecil itu. Jarinya menggenggamnya erat. "Tenang," bisiknya pada diri sendiri. Seharian itu kantor seperti kapal tanpa nahkoda. Telepon tak berhenti berdering. Wajah-wajah yang biasanya penuh percaya diri kini dipenuhi kecemasan. Sementara ia terus bekerja, dari lantai ke lantai, mencatat lebih banyak dari biasanya. Jam mati sistem, divisi yang saling menyalahkan, prosedur yang ternyata rapuh. Menjelang sore, kabar itu akhirnya menyebar tanpa bisa ditahan lagi. CEO benar-benar menghilang. Pemuda berseragam biru berdiri di dekat jendela, menatap langit yang kelabu. Pantulan wajahnya terlihat samar di kaca. Tidak ada senyum, tidak ada air mata. Hanya tatapan dalam, penuh perhitungan. Karena ia tahu, kekosongan itu tidak akan bertahan lama. Dan ketika semua orang akhirnya mencari pegangan terakhir, ada kemungkinan mereka akan berbalik ke arah yang sama sekali tidak mereka duga. Pagi berikutnya datang tanpa sambutan. Langit kelabu menggantung rendah, membuat cahaya matahari terasa malas menembus kaca gedung. Di lobi, orang-orang berdiri bergerombol lebih lama dari biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan. Hanya wajah tegang dan suara langkah yang terdengar lebih keras dari seharusnya. Pemuda berseragam biru itu berdiri di dekat mesin absensi, menunggu antrean sepi. Ia memperhatikan cara orang menempelkan kartu mereka dengan tangan gemetar, beberapa sampai gagal dan harus mengulang. Ia menunduk, menempelkan kartunya, lalu melangkah pergi tanpa suara. Ruang rapat besar kembali penuh. Kali ini lebih padat. Dewan direksi hadir lengkap, duduk berjajar dengan wajah kaku. Proyektor menyala, tapi layar kosong. Tidak ada data, tidak ada grafik, hanya cahaya putih yang menyilaukan mata. "Kita butuh laporan operasional detail." "Sekarang," ujar salah satu anggota dewan, suaranya rendah tapi mengandung tekanan. "Bukan ringkasan. Bukan asumsi." Manajer keuangan berdiri, menarik napas dalam. "Kami sudah coba kumpulkan, Pak. Tapi banyak data tercecer. Beberapa hanya dipegang CEO lama." "Ini perusahaan besar," potong yang lain. "Masa data dasar saja tidak ada?" Hening, kursi berderit. Seseorang mengusap wajahnya frustasi. Di luar ruangan, pemuda itu berdiri sambil memegang kain pel. Ia tidak sedang membersihkan apapun. Matanya tertuju ke pintu kaca buram ruang rapat. Suara-suara dari dalam tembus samar. Cukup jelas untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. "Kalau begini, audit bisa jadi bencana," kata suara perempuan dari dalam. "Apa kita punya sumber lain?" tanya seseorang, hampir putus asa. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari sudut ruangan. Bukan tawa senang, lebih seperti kelelahan. "Ini mungkin konyol," ujar seorang staf senior. "Tapi, OB itu." Semua mata menoleh. "OB? Iya, yang sering nyatet. Saya sering lihat dia berdiri lama baca papan pengumuman. Dia tahu jam rusak mesin, tahu siapa lembur, bahkan tahu ruangan mana yang lampunya sering mati." Beberapa orang mengernyit. Ada yang menggeleng tak percaya. "Serius? Sekarang kita nggak punya banyak pilihan." Pintu terbuka. Pemuda berseragam biru itu menoleh kaget ketika namanya disebut. Ia melangkah masuk dengan ragu, tangannya memegang ujung seragam. Ruangan itu terasa terlalu besar, terlalu sunyi, terlalu penuh mata yang menatapnya dari atas sampai bawah. "Iya, Pak," suaranya nyaris tenggelam. "Mas," ujar salah satu dewan, mencondongkan badan. "Katanya kamu punya catatan operasional." Ia menelan ludah. Tangannya refleks masuk ke saku. Buku kecil itu terasa berat hari ini. Berat sekali. "Saya cuma nyatet hal-hal kecil," katanya pelan. "Boleh kami lihat?" Ruangan menahan napas. Ia ragu sepersekian detik, lalu mengeluarkan buku itu. Sampulnya sederhana, tidak meyakinkan. Ia menyerahkannya dengan dua tangan, sikapnya sopan, hampir seperti meminta maaf. Halaman dibuka. 1, 2, 3. Wajah-wajah di sekeliling meja mulai berubah. Alis terangkat, bibir terkatup rapat. Seorang direktur mendekat, membaca lebih teliti. "Ini lengkap," gumamnya. "Ada tanggal, jam, divisi. Ini bahkan lebih rapi dari laporan resmi." Pemuda itu berdiri kaku. Tangan
Tangannya dingin. Keringat muncul di pelipis. Saya cuma nulis apa yang saya lihat, katanya cepat, seolah takut dianggap sok tahu. Kalau enggak perlu, enggak apa-apa, Pak. Tak ada yang langsung menjawab. Seorang anggota dewan menutup buku itu perlahan, lalu menatapnya dalam-dalam. Tatapan yang kali ini berbeda. Tidak meremehkan, tidak mengabaikan. Mas, katanya pelan, kamu sadar enggak kalau catatan ini bisa menyelamatkan perusahaan? Pemuda itu terdiam. Dadanya bergetar. Ia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Karena di saat yang sama, ia sadar satu hal. Begitu langkah ini diambil, tidak ada jalan kembali. Dan semua mata di ruangan itu kini menunggunya untuk melangkah lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Ruangan itu terasa semakin sempit meski ukurannya tak berubah. Pendingin udara terus menyala, tapi keringat dingin tetap mengalir di tengkuk pemuda berseragam biru itu. Ia berdiri di ujung meja rapat, kedua tangannya saling menggenggam di depan perut. Buku kecilnya kini tergeletak terbuka di hadapan para dewan. Halaman-halamannya dibalik perlahan, seperti membuka rahasia yang selama ini dikunci rapat. "Ini kamu yang nulis semua?" tanya seorang direktur dengan suara hati-hati, seolah takut salah memilih kata. "Iya, Pak," jawabnya pelan. Bahunya sedikit turun, napasnya terdengar lebih berat dari biasanya. "Sejak kapan?" "Sejak saya mulai kerja di sini." "Berapa lama?" "Hampir 2 tahun." Beberapa orang saling pandang. 2 tahun. Angka itu bergema di kepala mereka. 2 tahun seseorang yang mereka anggap tak penting justru menyimpan potongan-potongan paling utuh dari perusahaan ini. Seorang anggota dewan membuka map coklat tua yang sejak tadi tergeletak di depannya. Isinya dokumen lama, kertas-kertas yang warnanya mulai menguning. Ia menarik satu lembar, mendekatkan ke wajahnya, lalu menoleh ke arah pemuda itu. "Nama lengkap kamu siapa?" Pemuda itu terdiam sepersekian detik. Bibirnya terbuka, lalu tertutup lagi. Tatapannya turun ke lantai marmer yang mengilap. "Nama saya," suaranya bergetar, "Raka. Hanya Raka." "Iya, Pak." Direktur itu mengangguk pelan, lalu kembali ke dokumen. "Menarik," gumamnya. Ia menyesuaikan kacamata. Karena di sini tertulis, ahli waris saham mayoritas perusahaan ini bernama Raka Pradipta. Suara kursi bergeser terdengar keras. Seseorang tertawa pendek, "Tak percaya." "Pak, mungkin cuma kebetulan," kata seorang manajer cepat. "Nama Raka kan umum." Pemuda itu menutup mata sejenak. Dadanya naik turun cepat. Ketika ia membukanya lagi, tatapannya lebih tenang, meski matanya basah. "Bukan kebetulan," katanya lirih. Ruangan langsung sunyi. Ia melangkah satu langkah ke depan. Tangannya gemetar ketika ia mengeluarkan dompet tipis dari saku belakang. Sebuah foto lama ia keluarkan, diletakkan di atas meja. Foto seorang pria parubaya, tersenyum sambil berdiri di depan gedung yang sama, hanya saja tanpa papan nama besar seperti sekarang. "Itu ayah saya," ujar Raka. Suaranya serak. "Pendiri perusahaan ini." Tak ada yang langsung bereaksi. Nama itu akhirnya disebut. Nama yang selama ini hanya hidup di buku sejarah perusahaan dan pidato ulang tahun-tahunan. Nama yang jarang dikaitkan dengan wajah manusia biasa. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" tanya seseorang. Suaranya campuran antara bingung dan tersinggung. Raka menggeleng pelan. "Ayah saya yang minta." "Minta?" "Iya." Beliau bilang, "Kalau suatu hari saya harus memimpin, saya harus tahu rasanya berdiri di posisi yang tidak pernah didengar." Ia menunduk. Tangannya mengepal. Beliau bilang, "Jabatan bisa dipelajari, tapi empati, itu harus dialami." Beberapa orang menelan ludah. Ada yang memalingkan wajah. Ada yang mulai memahami potongan-potongan kecil yang selama ini terasa janggal. "Dan kamu memilih jadi OB?" Suara itu terdengar lebih lembut sekarang. Raka mengangguk. "Karena dari sanalah saya bisa melihat semuanya tanpa topeng." Hening kembali turun. Kali ini lebih berat, lebih penuh makna. Seorang anggota dewan berdiri perlahan. "Kalau semua ini benar," katanya sambil menatap Raka dalam-dalam, "maka keputusan berikutnya tidak bisa ditunda." Raka mengangkat kepala. Matanya bertemu dengan mata-mata di ruangan itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Pengakuan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih sulit. Karena sekarang,
Seluruh perusahaan menunggu langkah berikutnya darinya. Ruang rapat perlahan kosong. Satu persatu kursi ditarik, langkah kaki terdengar ragu, seperti orang-orang yang belum sepenuhnya percaya pada apa yang baru saja mereka dengar. Raka berdiri sendirian di dekat jendela besar, punggungnya menghadap ruangan. Di luar, hujan turun lagi, kali ini lebih deras, memukul kaca tanpa ritme. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. "Mas Raka," suara seorang staf terdengar di belakangnya, pelan dan canggung. Raka menoleh. Senyumnya muncul, tapi tipis. Terlalu tipis. "Iya." Staf itu ingin bicara, tapi urung. Hanya mengangguk, lalu pergi. Raka kembali menatap keluar. Bahunya akhirnya jatuh. Bukan jatuh karena lelah fisik, tapi karena ia tak lagi harus menahan sesuatu yang selama ini ia jaga sendirian. Ia berjalan keluar ruangan, melewati lorong yang lampunya kini terasa terlalu terang. Setiap langkah seperti menggema di kepalanya sendiri. Beberapa karyawan berdiri di sudut, berpura-pura sibuk. Tatapan mereka mengikuti Raka, berbeda dari sebelumnya. Ada kagum, ada canggung, ada rasa bersalah yang tak diucapkan. "Dia itu, anak pendiri," bisik seseorang. "Serius? Gila, kita selama ini." Raka mendengar. Kali ini, kata-kata itu terasa menusuk dengan cara yang berbeda. Ia tidak marah. Ia justru merasa kosong. Ia masuk ke toilet lantai 3. Ruangan itu sepi, hanya suara tetesan air dari keran yang tak tertutup sempurna. Ia berdiri di depan cermin. Seragam biru itu masih melekat di tubuhnya. Masih sama, tapi rasanya sudah berbeda. Raka menatap pantulan wajahnya sendiri. Matanya merah. Bibirnya bergetar tipis. "Ayah!" Suaranya pecah. Hanya satu kata. Tangannya mencengkeram wastafel. Napasnya tersengal. Ia mencoba menarik napas panjang, tapi dadanya terasa sempit. Air mata jatuh satu, lalu berhenti. Ia cepat mengusapnya, seolah takut ada yang melihat. "Kenapa sekarang?" bisiknya. "Kenapa harus begini caranya?" Bayangan ayahnya muncul lagi. Duduk di kursi rumah sakit, tersenyum lemah. Kalau waktunya tiba, suara itu terasa begitu dekat. "Kamu akan tahu harus berdiri di mana." Raka menutup mata. Bahunya bergetar pelan. Tangisnya tidak meledak, tidak keras. Hanya jatuh diam-diam, seperti hujan di luar sana. Tangis orang yang terlalu lama belajar menahan. Pintu toilet terbuka. Seorang OB lain masuk, berhenti kaget melihat Raka. "Mas, kamu nggak apa-apa?" Raka cepat mengusap wajah, tersenyum lagi. Senyum yang terlalu cepat untuk disebut tulus. "Enggak apa-apa," katanya. "Cuma kecapean." OB itu mengangguk, tapi matanya ragu. "Kalau butuh apa-apa?" "Iya, makasih." OB itu keluar. Pintu tertutup. Raka kembali sendirian. Ia menatap seragamnya. Ujung lengannya basah oleh air. Entah dari wastafel, entah dari air mata. Ia meluruskan kain itu perlahan, penuh perhatian, seperti sedang merapikan sesuatu yang sebentar lagi harus ia lepaskan. Di luar toilet, langkah kaki terdengar lagi. Kali ini lebih dari satu. Suara-suara serius. Tergesa. "Dewan mau ketemu Raka sekarang." "Sekarang?" Raka menegakkan badan. Menarik napas. Menghembuskannya perlahan. Tangisnya berhenti, tapi bekasnya masih ada di matanya. Ia tahu, setelah pintu itu dibuka, tidak ada lagi ruang untuk menjadi tidak terlihat. Dan di balik pintu itu, keputusan besar sedang menunggunya. Keputusan yang akan menentukan apakah ia siap meninggalkan seragam biru itu, atau justru mempertahankannya lebih lama dari yang siapapun duga. Ruang direksi pagi itu terasa asing, meski Raka sudah berkali-kali membersihkannya dulu. Karpet tebal berwarna abu tua tampak lebih gelap di bawah cahaya lampu gantung. Tirai setengah terbuka, memperlihatkan langit yang masih muram, seperti belum siap menyambut hari baru. Kursi besar di ujung meja tampak kosong. Terlalu kosong. Kursi itu seperti menunggu seseorang, dan Raka tahu, kali ini penantian itu tentang dirinya. "Silakan duduk," ujar ketua dewan, suaranya datar tapi tegas. Raka melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat. Tangannya dingin. Ia duduk di kursi tamu, bukan kursi utama. Kebiasaan lama. Tubuhnya sedikit condong ke depan, seolah masih siap berdiri kapan saja jika diminta. "Kami sudah diskusi panjang semalam,"
lanjut pria itu sambil membuka map. Tentang kepemilikan, tentang kepemimpinan, dan tentang masa depan perusahaan ini. Raka mengangguk. Saya dengar. Dan, tanya seorang direktur lain, mencondongkan badan. Apa yang kamu inginkan? Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Raka menatap meja kayu mengilap di depannya. Ia menarik napas, lalu mengangkat kepala. Saya ingin perusahaan ini tetap berdiri, katanya pelan. Dan orang-orang di dalamnya tetap diperlakukan adil. Jawaban diplomatis, sahut seseorang, setengah tersenyum. Raka tidak tersinggung. Bukan, itu jawaban jujur. Ketua Dewan menutup mapnya. Kami sepakat menunjuk kamu sebagai direktur utama. Kata-kata itu menggantung di udara. Beberapa orang menarik napas tajam. Ada yang mengangguk, ada yang menahan raut ragu. Raka membeku. Sekarang, tanyanya lirih. Sekarang, jawab Ketua Dewan. Kita tidak punya waktu. Raka berdiri. Kursinya berderit pelan. Ia menunduk, bukan untuk merendah, tapi untuk menenangkan diri. Saya minta satu hal. Semua mata tertuju padanya. Jangan umumkan hari ini, katanya. Beri saya waktu. Saya ingin menyelesaikan satu hari kerja, seperti biasa. Beberapa orang saling pandang. Kamu serius? Iya. Kenapa? Karena saya ingin menutup satu pintu dengan benar, sebelum membuka yang lain. Tak ada yang langsung membantah. Akhirnya Ketua Dewan mengangguk. Satu hari. Hari itu Raka keluar dari ruang direksi dengan langkah yang sama seperti kemarin. Ia mengganti jas pinjaman dengan seragam biru. Kain itu terasa ringan dan berat sekaligus. Ia berjalan menyusuri lorong, menyapa Satpam. Pagi, Pak. Pagi, Mas, jawab Satpam, lalu berhenti sejenak, ragu. Mas, Raka, ya. Raka tersenyum. Iya. Ia membantu OB lain mengangkat galon. Mendengarkan keluhan staf administrasi. Menyapu sudut lorong yang jarang dilewati orang. Beberapa karyawan memperhatikannya dari jauh, berbisik-bisik, tapi ia berpura-pura tidak mendengar. Di siang hari, seorang manajer mendekatinya. Mas, Pak, Raka. Raka tertawa kecil. Panggil Mas aja. Manajer itu mengangguk kikuk. Maaf ya, dulu saya. Sudah, potong Raka lembut. Kita kerja aja. Sore datang. Matahari tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Raka berdiri di ruang direksi lagi. Kali ini, kursi itu tidak lagi kosong. Ketua Dewan berdiri dan mengulurkan tangan. Selamat datang, Direktur. Raka menatap tangan itu beberapa detik. Lalu ia menjabatnya. Pak, tegas, tidak berlebihan. Namun ketika ia duduk di kursi itu, pandangannya jatuh ke pantulan kaca. Di sana, ia melihat bayangan seragam biru yang masih ia kenakan. Dadanya menghangat, sekaligus nyeri. Karena di saat yang sama, ia sadar, menjadi direktur bukan akhir dari ujian. Ini justru awal dari pertanyaan yang lebih berat. Apakah ia sanggup memimpin tanpa kehilangan dirinya sendiri? Atau kursi ini perlahan akan menjauhkannya dari semua hal yang dulu ia perjuangkan? Pagi datang pelan, nyaris tanpa suara. Matahari muncul malu-malu di balik awan tipis, menyisakan cahaya lembut yang memantul di jendela gedung. Jam dinding di lobi baru menunjukkan pukul 6:10 ketika pintu samping gedung terbuka. Satpam yang sedang menuang kopi refleks menoleh, lalu tersenyum kaget. Pagi, Pak, katanya ragu, lalu buru-buru membetulkan. Mas Raka. Raka berhenti sejenak, tertawa kecil. Pagi, Pak, Mas aja. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, lengan digulung rapi. Tidak ada jas, tidak ada dasi. Langkahnya sama seperti dulu. Tidak tergesa, tidak pula ingin terlihat penting. Ia menepuk pundak satpam itu pelan sebelum melangkah masuk. Lorong masih sepi. Lampu menyala setengah. Bau lantai pel dan cairan pembersih menguar tipis. Suara sapu terdengar dari ujung koridor. Raka berhenti. Menoleh. Seorang OB muda sedang membersihkan sudut ruangan dengan wajah mengantuk. Pagi, sapa Raka. OB itu kaget, hampir menjatuhkan sapunya. Pagi, Pak. Raka mendekat, memperhatikan lantai yang masih basah. Sudah dari jam berapa? Jam 5, Pak. Raka mengangguk.
Hati-hati licin. Kalau capek, istirahat sebentar. Obe itu terdiam, bingung harus menjawab apa. Iya, Pak. Raka berjalan lagi, melewati pantry. Mesin kopi menyala. Ia berhenti, menuang satu cangkir, lalu menuang satu lagi. Ia meletakkan cangkir kedua di meja petugas kebersihan. Buat siapa ini? Tanya seorang staf yang baru datang. Raka tersenyum. Buat yang paling pagi datang. Ia melanjutkan langkahnya menuju ruang kerjanya. Pintu terbuka. Ruangan itu kini rapi, berkilau, dan terlalu sunyi. Di meja kerjanya, buku kecil itu tergeletak. Buku yang dulu selalu ada di saku seragam biru. Raka duduk, membuka halaman terakhir. Tidak ada tulisan hari ini. Ia menatapnya lama, jari-jarinya mengusap tepi kertas yang mulai aus. Pintu diketuk. Masuk, katanya. Seorang manajer berdiri di ambang pintu. Wajahnya gugup. Pak Raka, rapat jam 8 sudah siap. Raka mengangguk. Saya datang. Manajer itu ragu. Pak, boleh saya tanya satu hal? Raka menatapnya. Silakan. Kenapa Bapak masih datang sepagi ini? Kenapa? Masih seperti dulu. Raka tersenyum. Bukan senyum jabatan. Senyum seorang anak yang teringat pesan ayahnya. Karena kalau suatu hari saya lupa rasanya datang paling pagi, jawabnya pelan, saya juga akan lupa untuk siapa semua ini dijalankan. Manajer itu menunduk, terdiam, lalu pergi. Raka berdiri, menatap keluar jendela. Di bawah sana, OB, Satpam, dan staf mulai memenuhi halaman. Suara langkah, sapaan kecil, rutinitas yang berulang. Sama seperti kemarin. Sama seperti dulu. Ia mengambil buku kecil itu. Tidak memasukkannya ke saku. Ia meletakkannya di laci meja, tidak dikunci. Karena buku itu bukan rahasia lagi. Ia adalah pengingat. Raka melangkah keluar ruangan. Menuju rapat pertamanya sebagai direktur. Bahunya tegap. Wajahnya tenang. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah janji terus bergaung. Bahwa selama ia masih ingat pagi-pagi sunyi ini, perusahaan ini tidak akan pernah lupa siapa yang bekerja dalam diam. Dan di saat pintu ruang rapat tertutup di belakangnya, satu pertanyaan masih menggantung, pelan namun tajam. Akankah ia mampu mempertahankan kesederhanaan itu ketika dunia mulai menuntutnya untuk berubah? Akhirnya, kita sampai di akhir cerita. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah menonton sampai selesai, yang sudah mendengarkan dengan hati, dan ikut merasakan perjalanan hidup tokoh dalam cerita ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing dan kebaikan yang dilakukan dalam diam suatu hari akan menemukan jalannya sendiri. Kami doakan semoga kamu yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, ketenangan hati, dan kekuatan untuk terus menjalani hari-hari ke depan. Jika kamu merasa cerita ini bermakna, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu, agar pesan baiknya bisa sampai lebih luas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.